Perkenalkan, nama saya Mirayani, NIM 2011061869, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 5. Di sini saya akan memaparkan video tentang bagaimana pengembangan pendidikan karakter melalui gerakan pramuka dalam menghadapi revolusi industri dan Sovieti, yaitu 5.0 demi memenuhi tugas mata kuliah mahir dasar kepramukaan. Stay tune terus ya guys, selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pada zaman dahulu, Indonesia merupakan salah satu negara yang berpengaruh di dunia, terkenal dengan budaya timur yang sangat menunjung tinggi adat istiadat. Namun sekarang, apa yang telah menjadi identitas bangsa Indonesia itu sudah mulai berkurang. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Penyimpangan tersebut seperti pencurian, pembunuhan, kejahatan, dunia maya, seks bebas, penyalahgunaan narkoba, pedofili, dan lain-lain. Jika penyimpangan tersebut terus terjadi, karakter bangsa Indonesia bukan saja akan mengalami penurunan, tetapi akan hilang. Institusi pendidikan harusnya mampu untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara dalam Sasmani dan Haryanto pada tahun 2012 halaman 8 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya yang harus dilakukan untuk dapat menumbuhkan budi pekerti pikiran dan tubuh anak. Ketiga komponen tersebut harus dikembangkan secara berkesinambungan agar anak tumbuh secara utuh. Pendidikan karakter harus dimulai sejak usia dini yang dilakukan di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama penanaman karakter pada anak. Karakter dimiliki anak akan tergantung sebagaimana penanaman karakter di lingkungan keluarga. Selanjutnya di lingkungan masyarakat memiliki peran penting dalam penanaman pendidikan karakter. Pendidikan juga dapat dilakukan di lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Dalam pendidikan formal, pendidikan karakter dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran di kelas dalam mata pelajaran, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Pengembangan pendidikan karakter melalui gerakan pramuka. Pengembangan pendidikan karakter melalui gerakan pramuka di SD. Rencana pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan kepramukaan di program kegiatan yang telah direncanakan oleh pembina yang telah disesuaikan dengan isi kurikulum kepramukaan, yaitu SKU atau syarat kecakapan umum, dan SKK yaitu syarat kecakapan khusus. Di dalamnya beberapa karakter yang harus diharapkan yang dapat ditanamkan kepada peserta didik. Dari beberapa karakter yang ada, karakter disiplin menjadi karakter yang domain muncul, yaitu lebih setengah dari program yang ada. Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk melaksanakan kegiatan kepramukaan. Gerakan Pramuka memiliki 10 pilihan membentuk kepribadian yang utuh. 10 pilihan tersebut merangkum dalam dasar dharma yang menjadi ketentuan moral bagi setiap anggotanya. Penanaman pendidikan karakter melalui gerakan pramuka dapat berupa kegiatan pramuka di sekolah dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, pelaksanaan pengembangan pendidikan pramuka melalui kegiatan kepramukaan di SD. Kegiatan kepramukaan dilaksanakan dapat diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran dalam bentuk penjelajahan dan permainan. Kegiatan ini memuat beberapa metode kepramukaan, yaitu pengalaman kode kehormatan kepramukaan dengan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara dengan berjunjung tinggi ke lingkungan taman makan pahlawan. Kegiatan di alam terbuka dengan melakukan pembelajaran dari sekolah menuju TMP. Selanjutnya, belajar sambil melakukan dan kegiatan menarik dan menantang dengan peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, yaitu mengecat bambu dan permainan. Selanjutnya, menurut kebijakan yang didasarkan oleh pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, ditambah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Harapannya, pembinaan pendidikan kepramukaan di satuan pendidikan, baik pendidikan dasar dan pendidikan menengah, akan semakin kuat. Sebagai ekstrakurikuler wajib, kepramukaan harus diikuti oleh seluruh siswa sekolah. Dengan begitu, maka sekolah tidak hanya berpacu mengejar kelulusan dan nilai ujian, melainkan mengutamakan pendidikan karakter melalui latihan pramuka.
Hasil pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan kepramukaan di SD tidak dapat prosedur evaluasi secara khusus. Untuk melihat hal tersebut atau evaluasi dari kegiatan kepramukaan pada peserta didik hanya dengan melakukan observasi, dilihat dari peserta didik yang mana saja yang lebih menonjol pada peserta didik lainnya. Selanjutnya, pendidikan kepramukaan dalam menghadapi revolusi industri Sovieti 5.0. Konsep Sovieti 5.0 muncul pada tahun 2015. Jepang Abrow tahun 2018 dalam inisial politik nasional strategis Harmayama 2017. Sovieti 5.0 mengikuti batas sampai terminal industri 4.0 dan sementara 4.0 fokus pada industri Sovieti 5.0 berupaya menempatkan manusia sebagai pusat inovasi, dan ini juga memanfaatkan sebagai dampak teknologi dan hasil industri 4.0 dengan pendalaman integrasi teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup, tanggung jawab sosial, dan berkelanjutan menurut Serpanos pada tahun 2018. Apa yang harus dipersiapkan dalam pendidikan Indonesia dan pendidikan kepramukaan? Yang pertama yaitu harus memiliki 5 kemampuan di era revolusi industri 5.0. Yang pertama, complex problem, di mana kemampuan untuk berpikir jernih dalam mendalam terhadap suatu masalah dengan melakukan identifikasi, menyeleksi informasi terkait masalah tersebut, menentukan opsi, solusi, lalu mengevaluasi dan melaksanakan opsi sebagai solusi dan mengatasi masalah tersebut. Yang kedua yaitu critical thinking, di mana kemampuan kritis dan memberi feedback yang sertai dengan alasan logis. Yang kedua, creativity, di mana kemampuan untuk menemukan sesuatu yang unik dan original, tidak harus benar-benar baru, namun bisa pula dengan mengembangkan apa yang sudah ada. Yang ketiga itu people management, di mana kemampuan untuk mengelola orang termasuk kemampuan leadership. Yang kelima itu connecting with others, di mana kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, baik dalam maupun luar tim. Nah, selanjutnya 3 kemampuan dibutuhkan untuk menghadapi Super Smart Society. Yang pertama yaitu kemampuan memecahkan masalah kompleks, yang kedua berpikir kritis, yang ketiga kreativitas. Nah, adapun kesimpulan dari pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan pramuka di SD yaitu yang pertama, di mana rencana pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan pramuka di program kerja yang telah direncanakan oleh para pembina telah dibuat sesuai dengan isi kurikulum yaitu SKU atau syarat kecakapan umum dan SKK yaitu syarat kecakapan khusus. Yang kedua yaitu hasil pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan gerakan pramuka di SD tidak ada prosedur evaluasi secara khusus. Untuk melihat hasil evaluasi dari kegiatan kepramukaan pada peserta didik hanya dengan melakukan observasi, dilihat dari peserta didik yang mana saja yang lebih menonjol daripada peserta didik lainnya. Nah, konsep Sovieti 5.0 itu muncul pada tahun 2015 di Jepang dalam inisiatif politik nasional strategis menurut Harmayama pada tahun 2017. Sovieti 5.0 mengikuti sampai batas dan tren industri 4.0 dan sementara 4.0 berfokus pada industri, sedangkan Sovieti berupaya menempatkan manusia sebagai pusat inovasi. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.